Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ICT yang beranggotakan Ahmad Behaki, Abdul Rahman, Ahmad Fakih Ibrahim, dan juga Ainus Sakinah, membawakan materi tentang perkembangan TIK dari masa ke masa. Dari yang pertama akan saya bawakan adalah sejarah perkembangan teknologi informasi. Informasi yang pertama kali menggunakan penemuan media adalah berawal dari media kertas, yang menjadikan manusia dengan tulisannya dapat saling bertukar informasi dalam rentang jarak yang jauh. Kelemahan dari menggunakan media kertas ini adalah tersampaikannya suatu informasi yang telah tertulis atau ditulis untuk penerima. Informasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan selanjutnya itu media telepon. Penemuan media informasi dengan menggunakan telepon sangat membantu manusia untuk saling bertukar informasi satu sama lain dengan cepat dan tanpa harus saling mengirim surat. Karena menggunakan media telepon ini, manusia bisa saling bertukar informasi walaupun dengan jarak yang jauh tanpa mengkhawatirkan masalah dimensi waktu. Yang selanjutnya adalah radio. Media ini dapat menyiarkan aktivitas manusia, berita, informasi, atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan metode siaran suara satu arah. Yang berbeda dengan telepon, yaitu kita bisa saling bertukar informasi. Kemudian yang terakhir, penemuan televisi dan satelit membawa dimensi baru yang lebih lengkap dalam pertukaran informasi. Berbagai aktivitas masyarakat dapat disiarkan secara langsung dalam bentuk informasi yang lebih utuh, seperti teks, suara, dan gambar bergerak. Jadi, macam teknologi informasi yang dipakai menentukan bentuk informasi yang akan disebarkan melalui media tersebut. Materi yang selanjutnya itu adalah sejarah perkembangan komputer. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama atau tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. ENIAC atau kepanjangannya adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, merupakan komputer digital elektronik pertama di seluruh dunia yang bisa digunakan untuk kebutuhan umum. Dirancang oleh John Mauchly dan John Presper di Universitas Pennsylvania pada tahun 1946 dengan storage atau program konsep diumumkan kepada seluruh dunia yang dikenal dengan komputer IAS. Komputer komersial pada tahun 1950 dan pada tahun ini dikenal dengan tahun kelahiran industri komputer. Yang kedua adalah komputer generasi kedua atau transistor pada tahun 1955 sampai 1965. Transistor ditemukan pada Bell Labs pada tahun 1947 dan pada tahun 1950 dimulai meluncurkan revolusi elektronik modern. IBM 7094 dikenal pada tahun 1962. Keunggulan pada komputer IBM 7094 ini adalah Instruction Backup Register atau IBR yang memiliki efek komputer akan lebih cepat dalam prosesnya. Multiplexer yang memiliki fungsi untuk central bit data yang segera diproses oleh CPU. Komputer generasi ketiga atau Integrated Circuit tahun 1965 sampai 1980. Itu pertama kali dibuat oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1958. Contoh dari komputer generasi ketiga itu ada IBM
yang diluncurkan pada tahun 1964 yang sudah menggunakan integrated circuit dan merupakan satuan komputer perdana yang terencana. Dan ada juga DEC PDB. Peluncuran komputer ini sama dengan komputer IBM sistem, yaitu pada tahun 1064. Keunggulannya pada komputer ini yaitu bentuknya yang kecil sehingga memudahkan penggunanya untuk menggunakan omnibus system. Komputer generasi keempat atau Very Large Scale Integration pada tahun 1980 sampai dengan tahun sekian. VLSI merupakan teknologi pemampatan bagian elektronik pada satu chip atau IC. Generasi ketiga dan keempat tidak terlalu berbeda. Yang membedakan hanyalah pada tingkatan kemampuan yang dimiliki, yang mana pada generasi keempat ini memiliki tingkatan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang tidak jauh berbeda, yaitu generasi ketiga. IBM S-370 pada tahun 1970 dengan memakai chip LSI untuk teknologi dasar menggunakan memori dengan kecepatan tinggi, yaitu chip silikon tunggal. Komputer mikro atau bias atau bisa disebut komputer pribadi muncul pada akhir generasi keempat, yang mana pada akhir generasi keempat perusahaan mulai beralih kepada pembuatan komputer yang mikro atau komputer pribadi ketimbang pembuatan komputer yang besar atau mainframe. Komputer generasi kelima. Pada generasi kelima ini masih berusaha untuk menemukan baru, yaitu teknologi masa depan, yang mana hal ini dilakukan untuk mengembangkan komputer dengan teknologi yang lebih modern dan lebih canggih, yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komputer masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.